Dalam Al-Quran, Surah At-Taubah ayat 83, Allah menegaskan tentang orang-orang yang meminta izin untuk tidak ikut berjihad karena hati mereka telah condong kepada kenyamanan dunia. Ayat ini bukan hanya berbicara tentang perang lahiriah, tetapi juga perang batin melawan hawa nafsu. Allah berfirman bahwa apabila Nabi dikembalikan kepada suatu golongan, lalu mereka meminta izin untuk keluar berjihad, maka katakan, mereka tidak akan keluar bersama lagi, karena sejak awal mereka rela duduk bersama orang-orang yang tidak berdaya. Dalam hakikat tasawuf, ini menggambarkan jiwa yang telah kalah oleh kemalasan ruhani dan tertutup dari cahaya kesungguhan menuju Allah. Menurut Junaid al-Baghdadi, Ma'rifatullah lahir dari kejujuran hati Sidq dan kesungguhan mujahadah. Orang yang selalu mencari alasan untuk menjauh dari panggilan Allah menunjukkan bahwa kalbunya masih terikat oleh nafsu dunia. Dalam Tadabbur Qalbu, ayat ini mengajarkan bahwa seseorang yang menolak panggilan kebaikan berulang kali, lama-kelamaan akan kehilangan rasa rindu kepada Allah. Hijab bukan turun sekaligus, tetapi tumbuh dari penundaan taat yang terus diulang. Sedangkan Al-Ghazali dalam Jalan Tazkiyatun Nafs menjelaskan bahwa hati memiliki 3 keadaan. Hati yang hidup karena dizikir, hati yang sakit karena maksiat, dan hati yang mati karena cinta dunia. Ayat ini menggambarkan hati yang mulai mati rasa terhadap perjuangan ruhani. Secara lahir, mereka masih bersama kaum beriman, namun batinnya telah nyaman bersama orang-orang yang duduk. Dalam makna tasawuf, duduk bukan sekadar tidak berperang, tetapi lambang jiwa yang malas bertumbuh menuju Allah. Hakikat marifatullah dari ayat ini adalah orang yang mengenal Allah akan ringan memenuhi panggilannya. Orang yang hatinya dipenuhi dunia akan selalu mencari alasan untuk menunda ketaatan. Cahaya marifat tidak masuk ke hati yang lebih mencintai kenyamanan dibanding pengorbanan. Mujahadah melawan hawa nafsu adalah jihad terbesar menuju kedekatan dengan Allah. Tadabbur Qalbu pada ayat ini mengajak seorang salik bertanya kepada dirinya, apakah aku masih bersemangat ketika dipanggil menuju kebaikan, atau justru lebih nyaman duduk bersama hawa nafsuku? Dalam perjalanan ruhani, bahaya terbesar bukan jatuh dalam dosa besar, tetapi ketika hati mulai merasa nyaman jauh dari panggilan Allah. Itulah awal padamnya nur marifat dalam jiwa. Dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 84, Allah memerintahkan Nabi agar tidak menyalatkan dan tidak berdiri mendoakan orang-orang munafik yang mati dalam keadaan kufur kepada Allah dan Rasul-Nya. Secara lahiriah ayat ini berbicara tentang larangan memuliakan kemunafikan. Namun dalam pendekatan tasawuf, ayat ini menyimpan makna tentang matinya hati dari cahaya marifatullah. Hakikat ma'rifatullah dalam ayat ini adalah peringatan bahwa jasad bisa hidup di dunia, tetapi hati dapat mati sebelum kematian datang. Ketika seseorang terus-menerus menolak cahaya kebenaran, maka ruhnya tertutup oleh hijab nafsu, ria, dan cinta dunia hingga tidak lagi mampu menerima nur ilahi. Menurut Junaid al-Baghdadi, hakikat kedekatan kepada Allah terletak pada kemurnian batin, bukan sekadar tampilan amal lahir. Orang munafik secara lahir tampak bersama kaum beriman, tetapi kalbunya jauh dari Allah. Dalam Tadabbur Qalbu, ayat ini mengajarkan bahwa amal tanpa keikhlasan ibarat jasad tanpa ruh. Hati yang terbiasa berdusta kepada Allah akan kehilangan rasa takut, rasa cinta, dan rasa hadir di hadapannya. Junaid memandang bahwa marifatullah hanya dapat dicapai oleh hati yang jujur dan fana dalam kehendak Allah. Sedangkan kemunafikan adalah bentuk keterikatan ego yang paling halus, karena seseorang ingin terlihat dekat kepada Allah di mata manusia, padahal batinnya masih menyembah dunia. Sedangkan Al-Ghazali menjelaskan dalam Tazkiyatun Nafs bahwa penyakit hati yang paling berbahaya adalah nifak khafi, yaitu kemunafikan tersembunyi, bukan hanya dusta dalam ucapan, tetapi ketika hati lebih mencari pujian makhluk daripada ridha Allah. Ayat ini menjadi cermin bahwa kematian spiritual terjadi
saat hati terus menolak taubat dan tidak lagi tersentuh nasihat. Dalam pandangan tasawuf, tidak menyalatkan mereka melambangkan terputusnya cahaya rahmat karena hati menolak kebenaran. Tidak berdiri di kubur mereka, memberi isyarat bahwa ruh yang mati dalam kemunafikan tidak memiliki cahaya kedekatan. Kufur dalam makna batin juga berarti menutupi cahaya Allah dalam hati dengan hawa nafsu dan kepentingan dunia. Tadabur kalbu dari ayat ini mengajak seorang salik untuk memeriksa dirinya. Apakah ibadahku benar-benar untuk Allah? Apakah hatiku hadir ketika berzikir? Apakah aku mencari Allah? Atau hanya mencari penghormatan manusia? Hakikat ma'rifatullah pada ayat ini adalah bahwa Allah tidak melihat rupa dan kedudukan, tetapi melihat hati yang jujur dan bersih. Hati yang terus disucikan dengan taubat, dizikir, dan keikhlasan akan hidup oleh nur Allah. Namun hati yang terus memelihara kemunafikan perlahan menjadi gelap, hingga kehilangan rasa dekat kepadanya. Dalam Al-Quran Surah At-Taubah, ayat 85, Allah mengingatkan Nabi agar tidak terpesona oleh harta dan anak-anak orang munafik. Semua itu hanyalah sarana, ujian yang dapat menjadi sebab azab di dunia dan kematian dalam keadaan kufur. Dalam pandangan tasawuf, ayat ini membuka hakikat bahwa segala kenikmatan dunia dapat menjadi hijab yang menutup ma'rifatullah apabila hati melekat kepadanya, melebihi Allah. Hakikat ma'rifatullah dalam ayat ini adalah memahami bahwa dunia bukan tujuan, melainkan ujian perjalanan ruh menuju Allah. Harta, kedudukan, keluarga, dan kemuliaan lahiriah bisa menjadi cahaya bila digunakan untuk mendekat kepada Allah, namun bisa menjadi kegelapan bila membuat hati lalai darinya. Menurut Junaid al-Baghdadi, seorang arif billah tidak diukur dari banyaknya harta atau kedudukan, tetapi dari sejauh mana hatinya bebas dari keterikatan selain Allah. Dalam tadabur kalbu, ayat ini menunjukkan bahwa sesuatu yang dicintai berlebihan akan menjadi hijab batin. Ketika hati terlalu sibuk menjaga dunia, maka ruang untuk dizikir dan kehadiran Allah menjadi sempit. Junaid mengajarkan bahwa zuhud bukan meninggalkan dunia dengan tangan, tetapi mengeluarkan dunia dari hati. Seseorang boleh memiliki harta, tetapi jangan sampai hartalah yang memiliki hati dan ruhnya. Orang yang telah mengenal Allah akan melihat semua kenikmatan dunia sebagai titipan, bukan kemuliaan sejati. Sedangkan Al-Ghazali menjelaskan dalam Tazkiyatun Nafs bahwa cinta dunia adalah akar banyak penyakit hati. Harta dan keluarga sering membuat manusia merasa aman dari Allah, padahal semua itu fana. Ayat ini menjadi peringatan bahwa kenikmatan lahir yang tidak disertai syukur dan marifat dapat berubah menjadi azab batin berupa kegelisahan, kesombongan, dan kerasnya hati. Dalam makna ruhani, harta melambangkan keterikatan nafsu terhadap dunia. Anak-anak melambangkan perluasan ego dan kebanggaan diri. Azab di dunia bukan hanya penderitaan fisik, tetapi kegelisahan hati yang jauh dari Allah. Mati dalam kekufuran batin berarti roh keluar dari dunia tanpa cahaya. Ma'rifatullah. Tadabur kalbu dari ayat ini mengajak seorang salik merenungi. Apakah hartaku mendekatkanku kepada Allah? Atau justru melalaikanku? Apakah aku mencintai keluarga karena Allah? Atau karena ego kepemilikan? Apakah aku masih mampu merasakan hadirnya Allah di tengah kesibukan dunia? Hakikat ma'rifatullah pada ayat ini adalah ketika seorang hamba mampu melihat bahwa seluruh dunia hanyalah bayangan sementara, sedangkan Allah adalah tujuan abadi. Hati yang suci tidak tertipu oleh kemewahan lahir, karena ia lebih rindu kepada cahaya kedekatan dengan Allah daripada segala kenikmatan fana. Dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 86, Allah menjelaskan bahwa ketika turun perintah untuk beriman kepada Allah dan berjihad bersama Rasul-Nya, orang-orang yang memiliki kemampuan justru meminta izin untuk tidak ikut serta dan memilih tinggal bersama orang-orang yang lemah. Dalam hakikat tasawuf, ayat ini berbicara tentang jiwa yang mengetahui kebenaran tetapi enggan menempuh jalan pengorbanan menuju Allah. Hakikat ma'rifatullah pada ayat ini adalah bahwa cinta sejati
kepada Allah selalu melahirkan kesiapan untuk berjuang melawan hawa nafsu. Orang yang benar-benar mengenal Allah tidak akan berat melangkah menuju ketaatan, sebab hatinya telah dipenuhi kerinduan kepadanya. Menurut Junaid Al-Baghdadi, jalan menuju marifatullah adalah mujahadah, yaitu perjuangan membersihkan hati dari selain Allah dalam tadabur kalbu. Orang-orang yang meminta izin untuk tidak berjihad melambangkan nafs yang selalu mencari kenyamanan dan menghindari perjuangan ruhani. Mereka ingin memperoleh ketenangan tanpa penyucian jiwa, padahal marifat hanya lahir dari kesungguhan dan pengorbanan batin. Junaid mengajarkan bahwa seorang salik harus meninggalkan kemalasan hati, sebab hijab terbesar bukan kebodohan, tetapi rasa nyaman dalam kelalaian. Ketika hati lebih memilih duduk daripada bergerak menuju Allah, maka cahaya ruhani perlahan melemah. Sedangkan Al-Ghazali menjelaskan dalam Tazkiyatun Nafs bahwa hawa nafsu sering menyamar sebagai alasan yang tampak bijak. Jiwa berkata, "Aku belum siap, aku terlalu sibuk, aku nanti saja memperbaiki diri." Padahal semua itu bisa menjadi tipu daya nafs untuk menjauhkan hati dari jalan Allah. Ayat ini mengingatkan bahwa tidak semua yang terlihat tenang itu baik. Kadang hati tampak nyaman, tetapi sebenarnya sedang tenggelam dalam kelalaian. Dalam makna tasawuf, perintah berjihad melambangkan panggilan untuk membersihkan diri menuju Allah. Meminta izin untuk tinggal menunjukkan lemahnya himmah semangat ruhani. Bersama orang-orang yang tinggal melambangkan jiwa yang memilih zona nyaman daripada perjalanan ma'rifat. Iman sejati bukan hanya pengakuan lisan, tetapi kesiapan berkorban demi kedekatan dengan Allah. Tadabur kalbu dari ayat ini mengajak seorang salik bertanya, ketika Allah memanggilku kepada kebaikan, apakah aku segera bergerak atau mencari alasan? Apakah aku sungguh ingin dekat kepada Allah, atau hanya ingin merasa aman secara lahir? Seberapa besar perjuanganku melawan hawa nafsu dibanding mengikuti keinginannya? Hakikat ma'rifatullah dalam ayat ini adalah bahwa perjalanan menuju Allah memerlukan keberanian, meninggalkan kenyamanan jiwa. Hati yang bersungguh-sungguh akan diberi cahaya petunjuk, sedangkan hati yang terus menunda ketaatan akan tertutup oleh hijab kelalaian. Sebab jalan marifat bukan jalan kemalasan, tetapi jalan pengorbanan, keikhlasan, dan kesungguhan ruhani.